Jangan keluar dari zona nyaman. Perbesar zona nyaman Anda dari dalam zona aman. Contohnya gimana? Anda tidak nyaman berbicara di atas panggung di depan ribuan penonton. Latihan di rumah, latihan di zona aman. Ketika Anda masih belum perlu naik panggung, masih bisa di rumah, masih bisa latihan di dalam zona aman, di situ Anda perbesar zona nyaman Anda. Coba ngomongin berulang-ulang kali, dalemin lagi materinya. Apakah ada analogi yang bisa ditambahkan lagi ke dalamnya? Apakah semua fakta-faktanya udah di fact checking sehingga nggak akan ada blunder? Dari sana Anda akan semakin nyaman ketika Anda naik ke panggung. Coba dibaca satu buku namanya The Inner Game of Tennis. Itu bukan cuma tentang tenis, tapi kita secara pribadi itu ada self 1, ada self 2. Kita harus memastikan self 2 kita itu nyaman. Self 2 kita ada muscle memory. Self 2 kita udah pernah taste and feel bagaimana rasa seharusnya sehingga kita bisa replicate kembali. Itu bagaimana Anda memperbesar zona nyaman dari dalam zona aman. Manusia dengan performa tertinggi adalah atlet. Atlet aja latihan puluhan tahun untuk Olimpiade supaya 5 menit game Olimpiade mereka nyaman, mereka membangun habit, mereka udah biasa. Mau itu pemain basket, shooting setiap hari. Tujuannya apa? Ketika high pressure on court, mereka shooting udah biasa. Mereka mencarinya kenyamanan, mereka mencarinya kebiasaan. Tapi kita orang-orang pada umumnya disuruh keluarlah dari zona nyaman. Nggak nyambung, bukan keluar dari zona nyaman. Malah kita harus perbesar zona nyaman kita dari dalam zona aman. Dalam bisnis contohnya gimana? Coba Bapak Ibu tanya ke warung yang masih pakai igloo box gitu, di dalamnya pakai es batu, kenapa nggak pakai kulkas? Kulkas itu bukannya harganya lebih murah? Jawabannya karena mereka nggak punya modal beli kulkas. Mereka nggak ada kenalan sama brand-brand besar yang modalin kulkas ke mereka. Itu cuma masalah 3 juta paling. Bapak Ibu di sini mungkin penonton aku rata-rata punya 3 juta, itu adalah solusi yang cukup gampang dengan keluarin uang 3 juta. Tiap hari hemat beli es 30.000, 100 hari juga udah balik modal, 4 bulan udah balik modal. Kenapa nggak dilakuin? Karena mereka nggak punya 3 juta. Nah, ketika Bapak Ibu yang punya 3 juta dan ngerasa 3 juta itu kalau hilang ya udah, mensolusikan masalah si 3 juta ini kan nyaman, gampang. Fokus ngerjain hal-hal yang menurut kita gampang. Kerjain dengan skala yang banyak, bukan skala yang besar. Dari sana baru namanya disiplin. Disiplin tuh bukan melakukan sesuatu yang susah, sesuatu yang mustahil, itu halusinasi, bukan disiplin. Disiplin adalah ketika kita mengulang melakukan hal rutinitas itu dan itu lagi sehingga kita bertumbuh pelan demi pelan, ada kuantitas yang membangun kualitas. Itulah disiplin. Kita masih mau melakukan hal-hal yang di bawah kapasitas kita tanpa meremehkan hal tersebut. Maka dengan demikian, perbesarlah zona nyaman Anda, bukan keluar dari zona nyaman.